Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir nafas 30 menit tadi sudah selesai. Suasana seperti biasa, hening, sejuk, damai. Untuk yang ikut zikir nafas pada malam hari ini, untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai ada sensasi-sensasi apa saja dari awal sampai akhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di zikir nafas saat ini cuacanya yang sangat dingin karena habis hujan ya Guru. Iya, kebetulan hujan dari sore ya. Saya mulai zikir nafas tadi bareng-bareng. Saya langsung di situ masuk ke alam bawah sadar. Ya. Saya berjalan di pinggir laut. Ya, pinggir pantai. Pinggir pantai, berjalan menikmati indahnya suasana pantai. Karena mungkin ingin sendiri, Guru ya. Iya. Berjalan terus sampai saya melihat ada sebuah gua di situ. Di sisi pantainya, Gus. Di pantainya ada sebuah gua yang berbatu karang. Saya duduk, saya masuk ke gua itu dan duduk di mulut gua itu sambil menikmati indahnya pantai, indahnya laut. Tiba-tiba beliau Ratu Ratnaningsih Nawangwulan hadir di sana, muncul berjalan kaki, muncul dari laut, menghampiri saya. Beliau berpakaiannya sekarang pakaiannya warna ungu, gaun warna ungu. Pakai gaunnya warna ungu. Iya. Pakai mahkota nggak, Gus? Pakai mahkota. Ada mahkotanya. Anggun, sangat anggun sekali. Beliau menghampiri saya dan beliau berkata, pertemuan kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, wahai Ratu, kemanakah ruh ketika sudah meninggalkan jasadnya? Iya. Kemudian sang Ratu menjawab, kalau urusan ruh mah itu bukan urusan saya, itu urusan Allah, itu rahasia Tuhan. Iya. Tapi ada orang yang diizinkan oleh Allah, ruhnya itu untuk membimbing orang-orang yang terpilih. Untuk membimbing orang-orang yang terpilih. Tentunya untuk menunjukkan, membimbing ke jalan Sang Maha Pencipta. Iya. Kemudian saya bertanya lagi, kalau Ratu sendiri bagaimana? Apakah sudah keluar dari jasad atau masih sempurna antara jasad dan ruhnya masih bersatu? Kemudian beliau mengatakan, saya masih berjasad dan ruh saya masih ada di jasad itu. Tapi saya ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa dan saya dikasih fasilitas yang berbeda oleh Yang Maha Kuasa. Fasilitas yang berbeda dari Tuhan ya. Ketika kalimat terakhir yang dikatakan oleh Ratu, tiba-tiba di situ muncul
Prabu Siliwangi. Nah, setelah itu berarti Ratu Ratnaningsih Nawangwulan terus datang beliau Iya. Prabu Siliwangi ya. Muncul Prabu tiba-tiba dan langsung ikut duduk di sana bersama ikut duduk bertiga. nimbrung. Berarti Di mulut kamu gua bertiga berarti ya di Iya. mulut gua itu ya. Terus kata beliau Prabu Siliwangi, Karena waktu itu di sana sedang hujan turun, oh di sana juga sedang hujan. hujan deras. Iya. Kemudian beliau berkata, Prabu Siliwangi itu, coba kamu dengarkan dengan hening. Hujan yang turun itu mengeluarkan suara apa? Iya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Prabu saya lakukan, saya hening. Saya kaget di situ, saya mendengar di setiap tetes hujan itu mereka mengucapkan lapad Allah. Allah, iya. Allah, semuanya setiap Tetesan hujan jadi itu bergema. ya, memanggil nama Allah, memanggil nama Allah. Berzikir, memanggil nama Allah, Allah, Allah gitu ya. Allah. Jelas sekali, Guru. Setelah itu tiba-tiba muncul lagi seseorang yang nggak tahu siapa ya, tapi beliau memakai peci hitam. Ya, pakai peci. Pakai peci hitam. Pakai peci datang. Setelah beliau datang lagi Jaka Tingkir. Iya. Jaka Tingkir. Semuanya ikut duduk di situ. Kemudian datang lagi ada Gus Dur sana. Oh, Gus Dur juga hadir. Terus yang terakhir Buya. Kemudian Buya datang di sana. Buya berkata, sebenarnya semua makhluk hidup itu bertuhan. Semuanya makhluk hidup itu bertuhan. Ya. Bahkan yang ateis pun itu mereka bertuhan. Bahkan yang ateis pun itu bertuhan. Karena dalam diri mereka masih meyakini ada kekuatan lain yang luar biasa. Setelah itu saya tuh meyakini ada energi besar yang menggerakkan alam semesta ini gitu. Saya itu karena di situ orang-orang besar, orang soleh, saya minder, saya mau pergi. Kata ratunya diam di sini. Iya. Saya dipegang tangannya, terus saya nunduk. Mereka semua itu adalah cahaya, kata ratunya. Kata cahaya itu akan mendekati cahaya pula. Iya, iya. Setelah itu waktunya keburu selesai. Berarti yang hadir banyak berarti Gus ya? Banyak. Nyambung selesai. Udah selesai. Ya udah selesai, sampai selesai. Kata Ratu Ratu Ratnaningsih Nawangwulan, ya. Kata beliau, kalau saya ya masih lengkap antara ruh dan jasadnya, katanya masih menyatu, ya. Terus memang ya manusia itu kata Allah sendiri ya mengetahui tentang ruh itu ya hanya sedikit saja gitu ya. Jadi urusan ruh itu kata Allah adalah urusanku. Akan tetapi kalaupun manusia itu tahu tentang ruh itu hanya sedikit saja gitu yang tahu tentang ruh gitu kan. Di kajian-kajian Ra'ayatullah dulu Gus
di kajian-kajian Ru'ayatullah dulu. Jadi urusan ruh itu urusan Allah ya. Adapun manusia ya tahu urusan ruh itu hanya sedikit saja. Di situ tuh Kang Budi, padahal ya kalimat manusia yang tahu tentang ruh itu hanya sedikit saja ya. Itu sebenarnya kalimat itu ya Allah hanya memberi ke manusia, memberitahu ke manusia tentang ruh itu ya hanya ke orang-orang soleh saja, orang tertentu ya. orang-orang tertentu maksudnya mah sedikit yang tahu tentang ruh itu ya hanya orang-orang soleh saja, para kekasih-kekasih Allah. Jadi yang diberitahu tentang ruh itu hanya sedikit saja gitu. Nah, cuman ini yang jadi pertanyaan Gus ya, kenapa beliau Ratu Ratnaningsih Nawang Wulan ini ya, beliau masih berjasa dan masih lengkap ada ruhnya gitu. Nah, cuman kan waktu sampean berdialog sama Ratu itu posisinya belum selesai, Ratu itu mengurai gitu kan, langsung datang Prabu Siliwangi gitu. Nah nanti mah Gus kalau ketemu lagi ya, artinya karena Ratu Ningsih Nawang Wulan ini masih berjasad gitu ya, apakah beliau masih hidup di alam dunia, artinya masih hidup di sini enggak gitu. Kan ada ya, bukan cerita, memang legenda di sekitar Banten gitu. Ada namanya ini Gus, Nyimas Ratu Gamparan. Ya. Nah, Nyimas Ratu Gamparan ini Gus ada juga di cerita Buya, bahwa Buya itu menginstruksikan ada beberapa santrinya yang disuruh sama beliau ketemu, adanya di sekitar ini Gus, sekitar Pandeglang. Namanya Nyai Ratu Gamparan. Bahasanya bahasa Pandeglang. Beliau itu menyendiri katanya di tempat terpencil. Ya terus ada dialog-dialog juga dengan santri-santri Buya. Maksudnya ada dialog tuh, katanya Mas Ratu Gamparan, Buya Sakur ya, maksudnya ini santrinya Buya Sakur gitu. Itu ada cerita itu beredar di orang-orang dekat Buya ya. Tapi itu angkatan pertama Gus, artinya sudah lama sekali gitu. Maksud saya begini, apakah Putri Ratnaningsih Nawang Wulan itu ya, beliau secara fisik masih berjasad atau tidak gitu. Kalau berjasa di dunia ini umpamanya di mana adanya gitu. Karena informasinya masih berjasad, masih menyatu dengan jasad gitu. Nah, tadi kata Nyai Ratu, kenapa mereka mendekat ke sini gitu kan? Karena mereka yang datang itu adalah makhluk cahaya. Ya seperti di situ yang hadir, kata sampean ada Gus Dur di situ, ada Jaka Tingkir ya, terus ada Buya ya. Karena apa? Sudah menjadi makhluk cahaya. Nah, udah seperti itu datang Prabu Siliwangi. Ketika datang Prabu Siliwangi, kata beliau, karena suasananya masih hujan, coba kamu hening, dengarkan suara hujan, ya Gus ya. Nah, terus kamu mendengar ya rintik-rintik suara hujan yang menetes itu. Setiap tetesan itu ya berzikir memanggil nama Allah. Jadi Allah ya. Bayangkan kita di alam dunia saja Gus, di alam dunia ya, di sini
ya, kalau setiap rintik hujan itu menetes ke bumi dan berzikir memanggil nama Allah, itu kan berarti begitu turun hujan, ya, gema memanggil nama Allah ini berirama. Ya, di sana kamu dengar seperti itu. Iya. Setiap Gema, tetesan iya. itu ya jadi Allah, Ciptaan, Allah, ya. Allah, Allah, gitu kan? Ya. Ketika setiap tetesan yang turun, ya, gema manggil Allah, 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 itu kan, Gus, kalau didengar itu kan pasti wah nggak kuat itu kan, pasti nangis gitu. Nah, begitu juga Gus, ya, kondisi hati kita juga, Gus, ya, kondisi hati nih semua yang hadir di sini, ya, kalau bisa itu jangan pernah kosong daripada memanggil nama Allah itu, gitu. Karena hati, ya, itu illa bidzikrillah tatmainul qulub, ya, hanya dengan memanggil nama Allah hati kita bisa menjadi tenang, gitu kan, ya. Ya, artinya ketika kita banyak memanggil nama Allah di dalam hati kita, ya, maka hati kita akan tenang, hati kita akan sejuk, gitu. Terus memanggil nama Allah itu terus berkesinambungan, Allah, 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 masuk seperti, ya, tetes hujan, ya, yang turun memanggil nama Allah. Nah, itu yang kata Prabu Siliwangi. Ya. Nah, terus yang kata Buya tuh, Gus, Semua makhluk itu bertuhan sebenarnya. semua makhluk itu bertuhan, sekalipun ateis. Ya, ateis, ya. Sekalipun ateis dia bertuhan, gitu kan. Begini Gus, ya, orang yang mengklaim orang-orang yang bertuhan dan orang yang mengklaim orang yang tidak bertuhan, ya, bertuhan dan tidak bertuhan, ya. Itu kedua-duanya, yang bertuhan tidak bisa membuktikan, ya, ketidakbertuhanannya, yang mengaku tidak bertuhan juga tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bertuhan, gitu kan, karena tidak bisa membuktikan, sama-sama tidak bisa membuktikan. Nah, kenapa, ya, Tuhan ini, kenapa Tuhan itu tidak kita yakini sesuatu energi besar yang sangat luar biasa sekali, ya, yang menuntun manusia untuk selalu menapaki jalan kebenaran, ya, karena kebenaran itu Tuhan itu sendiri. Jadi ruh adalah energi besar dalam diri kita, dan Allah adalah kebenaran, Tuhan itu, ya. Nah, tadi yang meyakini bertuhan tidak bisa membuktikan, yang meyakini tidak bertuhan juga tidak bisa membuktikan. Nah, kenapa, ya, Tuhan ini kita pakai sebagai energi besar untuk apa? Untuk menapaki jalan kebenaran. Karena di antara salah satu dari kita diturunkan ke alam dunia ini, ya, itu untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Kita itu hamba dan Tuhan adalah majikan kita, gitu. Nah, ateis, ya, yang tidak bertuhan, Tuhan itu sendiri
kata Allah, laisa kamislihi sayun. Aku tidak seperti apapun. Kosong. Ya. Laisa kamislihi sayun, tidak seperti apapun. Tidak seperti apa-apa. Tuhan ada di setiap hati, ya, dan ada di setiap pandangan yang kita lihat. Tuhan ada di setiap hati, ya, dan ada di setiap pandangan yang kita lihat. Ketika kita melihat keindahan, ya, Allah Maha Indah, dan ada Tuhan di setiap keindahan yang kita lihat. Di keindahan itu artinya siapa yang menciptakan keindahan ini, gitu. Dan di setiap yang kita lihat, ya, kita melihat tumbuh-tumbuhan, ada Tuhan di sana, ya, yang menggerakkan, menghidupkan dari biji berkembang menjadi tumbuh, ya. Setiap yang kita lihat di sana ada Tuhan, gitu. Nah, Allah, terus ya, Allah ini adalah induk dari semua nama. Induk dari semua nama. Setiap nama itu semua menginduk kepada nama Allah, gitu. Seperti, ya, nama kamu Gus Jaki, ya, nama kamu Gus Jaki. Di dalamnya ada mata Gus Jaki bukan? Telinga Gus Jaki bukan. Rambut Gus Jaki bukan. Nah, seperti itu. Jadi seumpamanya matahari, ya, Allah bukan bagian daripada Allah. Seperti tadi mata Gus Jaki bukan, tapi bagian daripada Gus Jaki, gitu. Asma, sifat, dan af'alnya, ya, itu menginduk kepada nama Gus Jaki itu. Kesabaran Gus Jaki bukan. Kesabaran Gus Jaki bukan, ya bukan, tapi bagian daripada Gus Jaki. Ketulusan Gus Jaki bukan. Nah, seperti itu. Jadi induk daripada nama. Nah, ketika kita tadi, ya, bahwa asmamu saja, nama kamu saja, ya, nama kamu saja, itu pasukannya banyak, ya, artinya semua organ tubuh itu bukan kamu, gitu. Ya, kalau dirinci organ tubuh ada berapa miliar, itu nginduk ke nama kamu, kan? Sama asma juga, asma Allah juga sama seperti itu. Ketika dari zat, ya, dari zat turun ke sifat, ya, ke asma, ya merujuknya ke situ. Kalau zat, ya tidak bisa kesentuh, gitu. Jadi hikmah dari pertemuan kali ini, ya, tadi di kajian-kajian Ra'aitullah dulu, Gus, ya, ketika manusia meninggal dunia, ya, meninggal dunia, membawa dosanya hanya sedikit, ya, membawa dosanya hanya sedikit, ya, maka beliau meninggal hanya secara jasad, ya. Ruhnya, Kang Budi, ruhnya orang soleh yang meninggal dengan dosa yang sedikit ini, ya, oleh Allah, ruh tadi masih diberi rezeki oleh Allah, ya, dan masih diberi tugas untuk membimbing anak-anak cucunya, anak-anak dan cucunya, gitu. Sekaligus masih bisa memberi rezeki juga ke anak cucunya.
Tapi catatan ya, orang-orang yang meninggal seperti itu, beliau hanya membawa dosanya sedikit saja gitu. Jadi kalau benting bawa dosa lah gitu. Jadi masih diberi rezeki oleh Allah, ruh yang seperti tadi masih diberikan hak untuk membimbing anak cucunya gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini ya, yang season pertama cukup segitu saja dulu. Semoga saja uraian-uraian tadi ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.